Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua di sini akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu tentang dimensi 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi itu, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Oke? Oke, perkenalkan nama saya Aulia Tabita dan sekarang saya berusia 17 tahun. Silakan Kak. Dan saya Rosalima Junior, saya sekarang berusia 18 tahun. Nah, itu adalah perkenalan singkat dari kami berdua dan selanjutnya di sini kami berdua akan menjelaskan tentang dimensi 3. Nah, ada tugas dari guru kami yaitu Ibu Oni Yuliani yaitu untuk membahas tentang dimensi 3 dan juga kita akan membahas tentang titik, garis, dan juga bidang serta akan membahas tentang aplikasi dimensi 3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang dimensi 3. Tapi sebelum kita masuk ke dalam dimensi 3, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika kalian mendengar kata dimensi? Kira-kira dimensi itu apa sih Kak Ocha? Apa ya? Kita langsung masuk aja ya. Oke, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Aul tentang pengertian dimensi. Dimensi adalah suatu karya seni yang memiliki ukuran bisa berupa panjang, lebar, hingga volume. Dalam karya seni, rupa terdapat beberapa jenis, yakni dimensi 1, 2, 3, dan 4. Wah, berarti ada empat dimensi ya. Betul. Dimensi 1, dimensi 2, dan juga dimensi 3 serta dimensi 4, teman-teman. Nah, dari situ kita akan muncul pertanyaan dong, kira-kira dimensi 1, 2, 3, dan 4 itu apa sih Kak Ocha? Dimensi 1 adalah dimensi yang hanya memiliki satu unsur dimensi saja, yakni panjang. Contohnya adalah garis. Oh, iya. Berarti garis itu termasuk ke dalam dimensi 1 ya. Berarti ingat, dimensi 1 itu hanya memiliki satu unsur saja, yaitu panjang. Kira-kira kalau dimensi 2-nya? Ini dimensi 2 adalah dimensi yang memiliki dua unsur dimensi, yakni unsur panjang dan lebar. Berarti ada dua unsur yang akan dibahas di dalam dimensi 2 ini ya. Berarti ada panjang dan juga lebar, teman-teman. Kalian harus ingat ya. Nah, kira-kira untuk benda dimensi 2 ini kan sering juga disebut dengan bangun datar ya. Nah, karena dia itu bercirinya dia punya luas dan juga keliling. Benar nggak Kak Ocha? Betul sekali. Nah, contohnya itu misalkan ada persegi panjang, persegi, ataupun segitiga. Nah, itu juga termasuk ke dalam dimensi 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dimensi 3. Kira-kira dimensi 3 apa sih Kak Ocha? Oke, dimensi 3 kali ini yaitu adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada istilahnya juga. Apa tuh Kak Aul istilahnya? Oh, istilahnya itu biasanya ini digunakan dalam bidang seni, teman-teman. Kayak misalkan animasi, terus komputer, dan juga matematika. Nah, itu biasanya terdapat namanya 3 dimensi. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita di sini akan membahas juga mengenai kedudukan titik, garis, dan juga bidang. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang kedudukan itu, kita harus tahu dulu tentang titik, garis, dan juga bidang itu sendiri. Oke? Nah, kira-kira nih, Kak Ocha kan tahu ya titik itu apa, garis itu apa, dan juga bidang itu apa. Bisa jelaskan tidak Kak, titik itu apa? Boleh sekali. Nah, dalam matematika, dalam bangun apa? Dalam materi dimensi ada contoh titik, garis, dan bangun. Nah, dalam matematika, titik adalah entitas dasar dalam geometri yang tidak memiliki dimensi atau 0D panjang, lebar, atau tinggi. Titik hanya menunjukkan posisi atau lokasi tertentu dalam ruang. Jadi nggak ada dimensi sama sekali. Jadi tuh nol ibaratnya mah gitu Kak. Oh, berarti dimensi itu bukan hanya 1, 2, 3, dan 4. Berarti Betul. dimensi 0 juga ada, Ada. yaitu
titik. Oh, aku baru tahu guys. Oke, kita lanjut yang kedua. Itu ada garis. Kira-kira Kak Ocha, garis itu apa? Oke, di sini ada garis ya. Dalam matematika, garis adalah himpunan titik-titik yang saling terhubung dalam suatu jalur lurus dan tak terhingga panjangnya kedua arah. Kemudian, garis merupakan salah satu Konsep. konsep dasar dalam geometri. Oh, paham ya teman-teman? Nah, itu tentang garis. Jadi garis itu memang adalah suatu bentuk yang mana dia terhubung dari suatu banyaknya titik-titik ya. Sehingga dia bisa terbentuk yang namanya garis yang tidak terhingga panjangnya itu segimana. Kecuali dia bisa dibatasi. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas tentang bidang. Bidang itu apa, Kak? Oke, bidang di sini adalah himpunan tak hingga dari titik-titik yang membentuk suatu permukaan datar dan memanjang tanpa batas ke segala arah. Berarti titik-titik itu akan membentuk suatu permukaan datar. Betul. Bidang juga merupakan konsep dasar dalam geometri dua dimensi. Wah, berarti benar-benar menyenangkan sekali ya. Berarti di dunia ini dan di alam semesta ini kita ternyata dibentuk yang pertama oleh titik-titik ya. Iya. Dari awalnya titik sehingga menjadi garis, sehingga terbentuklah yang namanya Bidang. atau bidang. Oke guys, paham ya? Nah, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir nih, tugasnya yaitu untuk menyebutkan aplikasi dimensi 3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada apa saja loh, Kak? Sebutkan. Ada apa sih aplikasi di tiga dimensi dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya sangat banyak sekali ya Kak Aul ya. Ya. Yang pertama ada contohnya kayak lemari, keramik, vas bunga, guci, ada juga rumah yang tempat kita tinggal, dan kemudian ada gedung-gedung dan masih banyak juga yang lainnya. Wow, berarti rumah ini juga termasuk ke dalam dimensi 3 ya, Betul. Kak? Karena manusia juga sama guys. Kita juga termasuk dimensi 3 karena kita bisa dilihat dari segala arah ya, Kak. Dari depan, belakang, samping. Atas, bawah. Oke, segitu saja dalam penjelasan video kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.